boleh gak kalau gue sampein lagi ke temen-temen nih? Silahkan nih Po, dengan senang hati. Oke, nah tuh temen-temen ya, nih. Berarti kalau lu besok-besok bawa gosen, lu lihat nih setang motor lu segini. Udah, lebarnya segini. Nah, terus tinggi badan lu duduk segini. Berarti tingginya segini barang ya? Iya, sepunggung kita. Oke. Dan panjangnya juga kan nggak kelihatan tuh sukanya kan. Betul. Ada pengendara lain di belakang. Tuh, awas lu tangkap polisi lu ntar lo. Ada lagi pesan itu pengendara lain apabila bertemu dengan kendaraan bermotor yang melebihi batas muatan tadi, yaitu waspada, menghindar dengan menjaga jarak, atau segeralah lebih baik disalip oleh kendaraan tersebut. Alhamdulillah kalau gua itu selalu dari rumah sebelum kita berangkat ngojek tuh pasti panasin motor, ngecek rem udah oke apa belum, lampu depan belakang semuanya pokoknya dicek gitu ya. Nah pernah satu saat gua lagi enak-enak nih jalan, tiba-tiba diberhentiin nih sama polisi gitu kan. Cat, ada apaan nih, perasaan semua udah oke gitu kan. Akhirnya polisi itu bilang, Bu lampunya nggak nyala, kata dia. Padahal tadi udah gue cek nyala gitu kan. Sampai akhirnya gue turun, gue tegesin. Nggak percaya ya? Kok mati Pak? Tadi nyala loh Pak. Beneran loh, tadi nyala, saya udah cek. Saya selalu Pak taat lalu lintas dan lain-lain segala macam. Gue jelasin gitu. Tapi tetap tuh kena juga tuh, gimana tuh? Ya jadi kita minta maaf kalau Pak sampai harus diberhentikan karena lampu utama tidak nyala lagi Pak ya. Jadi memang kami itu tidak mencari-cari kesalahan, tapi semua pelanggaran yang dilakukan di jalan itu adalah demi keselamatan dan tidak terjadinya kecelakaan. Nah, Pok, fungsi lampu utama menyala itu mengurangi jumlah kecelakaan, Pok. Kenapa? Karena lampu yang menyala itu dapat diantisipasi lebih baik oleh pengendara lain yang ada di depannya. Jadi kalau saya berkendara, kemudian saya lihat spion sekilas, itu ada lampu utama yang nyala, baik di kanan maupun di kiri, itu membuat pengendara tersebut dapat lebih mengantisipasi pada saat berbelok kanan ataupun kiri, Po. Oh gitu. Ya, jadi semuanya demi kan kita keselamatan Pok sendiri kan. Supaya selamat sampai tujuan. Nah, juga selain pentingnya lampu tadi nih, Pok, nih ada juga nih para pengendara juga harus berkonsentrasi penuh selama perjalanan. Jangan sampai nih seperti kayak gini nih. Keselamatan diri sendiri dan juga pengendara yang lain. Nah, jika mendapat order atau melihat maps, ini lebih baik berhenti deh melihat order dan map, baru kalau sudah yakin jalan lagi. Gimana nih Pok, teman-teman kita nih Pok? Nah itu juga tuh memang kadang ada kesalahan juga dari kawan-kawannya. Nih kalau gue bicara ke gue pribadi nih Bu ya, jadi gini, gue tuh pakai headset. Memang headset itu dilarang juga kan ya katanya gitu ya. Nah makanya nih sekalian ditanyain juga. Betul, ya. Karena mengganggu konsentrasi Po. Jadi begini, kalau ini sih kalau menurut sisi pribadi ya. Iya Pak, silakan. Di saat gue pakai headset, itu handphone itu nyala langsung auto beat. Jadi tanpa perlu begitu ada order langsung pencet gitu, jangan. Karena itu kan udah auto beat, otomatis ting ting bunyi. Nah kita bisa berhenti. Kita lihat itu di mana posisinya gitu. Saran sih buat teman-teman kayak gitu ya. Kalau memang mau mencari order ya jangan sambil jalan begitu. Coba dulu stay dulu di mana, tungguin berapa menit gitu kan. Kalau memang belum dapat juga usahakan di auto beat, karena kalau di auto beat itu kan dia pasti bertanda bunyi kan. Di saat kita tahu itu bunyi, itu nggak akan hilang ordernya gitu loh. Baru bisa minggir gitu karena ini udah pasti dapat ordernya. Kebanyakan teman-teman yang kayak gitu adalah yang tidak auto beat. Jadi begitu dia jalan bunyi, dia otomatis harus cocol itu orderan gitu. Jadi harus auto beat ya, lebih baik auto beat ya. Lebih baik auto beat karena kan kalau memang sudah siap, sudah ready mau ngojek ya harus siap dong mau menerima orderan apa aja gitu. Dan kalau soal maps itu kan
Kebanyakan memang bukannya kita tidak tahu jalan ya, tapi banyak map yang suka nyasarin kan gitu. Betul, kan. Makanya kita butuh map gitu. Nah, kalau gue pribadi, kenapa gue pakai headset? Jadi gue nggak ngelihat ke si mapnya itu. Gue hanya dengar suara. Belok kanan, belok nah, kiri. Hanya mendengar suara gitu. Sebelum kita jalan kita udah lihat dulu nih, kita bentet dulu kan map kan. Oh, nih arahnya kemari gitu kan. Tapi tetap gue dengerin sebelah gitu kan. Belok kanan. Oh iya benar yang tadi. Sebenarnya kita udah tahu patokan kita itu mau kemana. Kayaknya sih lebih bagus buat teman-teman kayak gitu loh. Supaya nggak terjadi kecelakaan juga. Jadi sebenarnya Pok, pakai headset sebenarnya juga nggak boleh juga. Jadi alangkah baiknya tetap berhenti, ikuti, pelajari. Oke, saya jalan lagi. Begitu jalan ragu-ragu, berhenti lagi. Oke, saya ikuti lagi. Gitu ya Pok ya, lebih baik ya Pok ya. Siap. Oh iya Pok, ngomong-ngomong soal orderan ini Pok, pernah nggak ambil orderan itu paling jauh gitu? Paling jauh? Kalau untuk Jabodetabek ya, Jabodetabek tuh udah semua. Kayak ke Tangerang itu, ke Kota Bumi, Tiga Raksa pernah. Ke Bogor pernah, biasa, Dermaga, Cibanteng itu pernah. Ke Cikarang pernah. Kayaknya pernah deh. Pernah malam-malam gitu Pak? Pernah, waktu ke Tiga Raksa itu sampai rumah jam 1 pagi. Jam berapa? 1 pagi. Wah, bahaya loh Pok. Tapi bagaimana lagi juga kan, itu kan resiko dari tugas ya, dari pekerjaan ya. Nah ini Pok, kalau boleh kita juga kasih saran-saran kepada Pok Babai dan teman-teman ojek ini. Karena memang masa pandemi ini kan ada pembatasan masyarakat ya, jadi jalanan juga sepi. Nah ini harus diantisipasi dan diwaspadai juga oleh teman-teman ojek ya. Ini terutama bagi pengendara yang harus keluar malam Pok, seperti tadi sampai jam 1, ini luar biasa nih Pok nih ya. Nah berdasarkan kasus-kasus yang terjadi nih Pok, ini mengenai begal nih Pok ya, mengenai kejahatan di malam hari. Ini begal itu biasanya kan dia tidak sendirian, dia berdua minimal, juga dia membawa barang. Membawa barang tajam gitu ya. Jadi kan kita kan berbahaya kan mengenai kenekatan mereka. Nah ini apalagi mereka tuh mengincar para pengendara yang sendirian nih Pok nih ya. Oke, boleh saya kasih tips sedikit ya Pok ya buat Pok Babai dan teman-teman. Jadi apabila harus berkendara di malam hari, ini ada tips sebelum berkendara, itu kita pastikan keselamatan diri kita. Kita menggunakan helm SNI apabila untuk melindungi kepala kita. Kemudian gunakan jaket yang cukup tebal, ini juga untuk melindungi tubuh kita ya Pok ya. Dan untuk seringkali meletakkan tas itu selempang gini Pok ya, atau begini, itu bahaya Pok, kalau ditarik itu kan tentu saja hilang kendali. Makanya lebih baik taruh di dalam bagasi, diupayakan ya Pok ya di dalam bagasi, karena tas itu menarik perhatian banget Pok. Perempuan ini sukanya gitu kan, gitu kan. Betul, nah betul. Juga bila terpaksa keluar malam itu upayain ada teman ya Pok ya, jangan sendirian ya Pok ya, untuk menjaga keselamatan juga. Dan juga sebelum berangkat nih, ini pilih rute yang kira-kira ramai dan pencahayaannya bagus gitu kan Pok, jadi tidak sepi-sepi amat gitu ya, mengurangi risiko begal tadi. Nah tadi sudah sebelum berjalan, sekarang nih selama perjalanan nih Pok, selama perjalanan ini upayakan terus fokus memperhatikan sekeliling, gunakan spion kanan kiri untuk melihat di belakang kita dan di samping kita ya Pok ya. Siap. Jadi harus tetap fokus nih Pok. Nah jika kita merasa ada orang lain nih yang mencurigakan, kemudian dia berusaha mepet ke kita, ini kita upayakan untuk menghindar dengan boleh menambah kecepatan. Menambah kecepatan, jangan sampai motor kita itu sejajar dengan motor orang tersebut, orang yang kita curigai, atau lebih baik berhenti di tempat yang ramai ataupun gedung-gedung yang ada satpamnya. Nah Pok, jika ini orang yang kita curigai masih terus saja mepet, ini boleh nih pengendara ini membunyikan klakson terus-menerus supaya menarik perhatian orang sekitar dan juga mengurungkan niat dari begal tadi Pok.
Oke, makasih banyak nih buat Iya, tips-tipsnya. Mudah-mudahan nanti banyak yang pakai nih kawan-kawan ojol ya. Supaya selamat ya. Sebenarnya aslinya nih gue kemarin nih pengen nanya sesuatu. Apa? Nah, ceritanya begini. Ini keder nih gue nih. Dapat surat nih ke rumah nih. Udah kesobek-sobek begini. Iya, nggak apa-apa. Nih surat begini nih. Perasaan selama berkendara itu selalu patuh gitu ya. Terus nggak pernah yang lewat yang kamera yang tembak yang cepet-cepet begitu tuh. Terus kagak ada polisi kok tiba-tiba datang kayak gitu ke rumah itu. Iya, ada fotomu, cakep bener ya. Tapi gini Pok, dari lihat fotonya nih ya, ini Pok ini kena kamera etle mobile nih Pok. Apaan lagi tuh etle mobile? Jadi perlu Pok ketahui ya, teman-teman ojol ketahui ya, sekarang itu etle itu tidak hanya ada di pos-pos tertentu, lokasi-lokasi tertentu yang ceklek-ceklek di atas itu Pok. Tapi ada etle yang bergerak, patroli di jalanan, ada motor yang pakai kamera di helmnya, ada mobil di dalam dashboardnya, ada kameranya yang siap menangkap para pelanggar nih Pok. Maksudnya Termasuk polisi itu jalan-jalan begitu? Iya, patroli Pok. Nah, termasuk Pok ini gitu kan. Jadi karena merasa tidak lewat sana jadi merasa aman. Jadi dimanapun berada Pok sekarang harus tertib. Karena baru saja kemarin memang ini baru ya Pok ya. Baru. Perlu kita juga sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa tanggal 23 Maret kemarin itu kita launching namanya Etle Nasional Presisi. Karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bahwa untuk penindakan hukum di bidang lalu lintas agar tidak ada interaksi langsung pelanggar dan petugas. Nah, salah satu wujudnya itu tadi Etle Nasional Presisi dan sekarang sudah terintegrasi atau jadi 12 Polda. Nanti segera kita launching lagi seluruh Indonesia terintegrasi penindakannya. Nah, ini ya, makanya di mana berada bagus sih sebenarnya ya. Iya, betul. Cuman kayaknya ini gue pribadi belum tahu nih. Iya. Berarti kalau gue pribadi belum tahu, kayaknya kawan-kawan juga belum ada yang tahu nih ya. Inilah kerennya podcast NTMC. Jadi dari sini ini dapat pengetahuan baru kan, teman-teman siapapun yang ikutin ini kan. Jadi selalulah tertib di jalan karena sekarang itu Etle Mobile siap menangkap. Asik, siap menangkap tuh. Wah, berarti ini boleh gak nih saya ngomong nih sama kawan-kawan ojol nih? Oke, buat semua masyarakat, khususnya buat kawan-kawan ojol, lebih berhati-hati lagi berkendara, lebih mengutamakan keselamatan dan peraturan karena sekarang ada polisi yang jalan-jalan ya, selain daripada kamera itu ya. Jadi Pok, nanti ya, ini segera dibayar. Di sini ada barcode-nya. Di-scan barcode di sini, isi datanya. Segera nanti kalau mengirimkan kembali nanti ada SMS dan juga ada ada email yang kode pembayaran di bank. Silahkan dibayar di bank karena kalau tidak kendaraannya akan diblokir Pok. Waduh, diblokir gitu. Bahaya kalau lah jual gitu. Kendaraan nanti harganya jadi turun karena betul. ada blokiran itu. Siap. Segera dibayar ya Pok biar nggak diblokir kendaraannya. Siap. Nah itu kalau ngomong-ngomongin diblokir itu maksudnya diblokir ini kagak bisa dipakai lagi apa gimana ya? Ya kendaraan sih masih bisa dipakai Pok. Tapi untuk surat-suratnya kalau misalnya Pok mau perpanjangan STNK, nah di situ nanti ada keterangannya bahwa kendaraan ini sudah melanggar dan belum membayar dendanya. Lah ini ngomong-ngomong emang salah apaan? Perasaan ya seumur-umur kagak pernah itu yang namanya apa sih namanya sengaja melanggar gitu ya Pak gitu. ya. Nah itu Pak tadi saya lihat itu kalau dilihat dari fotonya dan juga penjelasannya, Pak itu melanggar marka jalan. Di situ tuh Pak itu berhenti di bawah marka rambu dilarang stop. Kan ada di Pak dilarang berhenti yang S coret itu yang merah itu. Nah itu tuh dilarang berhenti di situ gitu Pak. Walaupun cuman sebentar.
Nah, iya itu dia benar ingat. Nah, ini buat teman-teman yang ada di luar yang berkendara di sana, di luar sana ya. Ini ada perlu kita sosialisasikan juga ya. Ini ada 10 kendaraan yang tercapture oleh kamera etle dan dapat ditilang secara langsung, yaitu 1, melanggar rambu seperti yang Pok tadi dan juga marka jalan. Siap. Kemudian kedua, tidak mengenakan sabuk keselamatan, itu bagi pengemudi kendaraan mobil ya, dan juga menggunakan handphone. Ini kita sering kali ya Pak pakai handphone ya. Bahkan nih teman-teman yang pengendara motor selipin di sini sambil begini deh, ya kan. Kemudian juga keempat, melanggar batas kecepatan alias ngebut. Ini juga kena kamera etle loh Pak. Kemudian yang kelima yang sering kemarin aku juga sudah pantau nih di satu wilayah sana itu, berkendara melawan arus. Bahaya banget Po, ini Po, berkendara melawan arus nih. Kemudian yang keenam, menerobos lampu merah. Bahaya menerobos lampu merah, sadar nggak sih sebelah kanan atau sebelah kiri kita tiba-tiba ada kendaraan yang kenceng gitu. Nah ini juga kena kamera etle ya, tadi yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7, tidak menggunakan helm. Ini sering kali nih orang tidak akan pakai helm nih. Ya karena berpikir dekat tuh. Dekat, padahal nyawa juga bisa dekat. Betul gitu banget, kan. betul. Yang ke-8 Po, itu berboncengan lebih dari 2 orang. Ini tuh yang suka pergi boncengan 3 orang yang anak-anak remaja-remaja sekarang itu. Bahaya banget. Oke. Nah kemudian yang ke-9 nih Po. Nah ini sama kayak tadi yang diberhentiin tuh Po, tidak menyalakan lampu siang hari. Ini sepeda motor nih tadi nih. Oh, gitu itu ya. jelas-jelas langsung kena etle juga. Baik, untuk yang ke-10 Po, ini keabsahan STNK. Jadi ada nih plat-plat nomor nih yang harusnya sudah mulai bayar pajak 5 tahunan, tapi dia lalai atau mungkin sengaja kali ya. Belum ada duit kali. Menunda. Kadang-kadang kita menunggu pemutihan gitu kan. Wah itu tidak boleh itu Po, itu juga terkena juga etle. Oh gitu ya, langsung ya begitu kelihatan cepret ketahuan ya. Semuanya ketangkap semuanya. Sekarang bener-bener kudu hati-hati banget Po, nih ya. makanya itu teman-teman pesan kita untuk teman-teman ojek ataupun pengendara, ini juga harus mohon dipahami juga bahwa tugas polisi atau tugas kami sebagai penegak hukum ini bukan untuk mencari kesalahan ya Po ya, tetapi memang untuk memberikan pelayanan publik, yaitu 1, mencegah terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan ataupun masalah lalu lintas lain. Nah, yang kedua, ini memang tugas kita untuk melindungi dan mengayomi kepada pengguna jalan lain, semua pengguna jalan yang terganggu karena adanya pelanggaran tadi nih Po, pelanggaran lalu lintas. Dan yang terakhir, tugas kita adalah bagaimana kami itu membangun budaya tertib berlalu lintas bagi para pengendara gitu Po. Tapi sekedar ini juga ya, sekedar masukan aja boleh ya. Boleh dengan senang hati kami Po. Karena kan gini, kita sebagai para driver itu sebenarnya sih bukan driver aja ya, masyarakat umum nih ya, masyarakat umum kebanyakan menilai kepolisian itu ya begitu ya, apa sih ya, enggak sinkron nih kita nih antara pengendara dengan kepolisian gitu. Betul. Ya kadang enggak sinkron. Cuman mungkin sekedar saran aja dari komunikasi kali ya. Betul. Kalau misalkan sosialisasi tadi ya Pak betul ya? Dari komunikasi, dari sosialisasi supaya enggak ada lagi yang namanya miscommunication gitu kan, karena kan emang banyak banget terkadang kesalahpahaman yang terjadi di lapangan yang akhirnya membuat stigma yang tanda kutip gitu loh. Sebenarnya nggak semua polisi kayak gitu. Buktinya yang ini enak-enak aja tuh. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih Po. Bye-bye sudah mampir ke podcast NTMC. Ini semoga semakin bersemangat dalam bekerja ya. Amin. Dan tentu tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Siap. Nah, tetap safety riding ya. Nah, ini ada 3 siap nih, boleh nih kita selipkan nih. Ada 3 siap, yaitu 3 kesiapan sebelum berkendara. 1, siap mematuhi peraturan lalu lintas atau baik itu rambu-rambu maupun petugas kepolisian. Jadi harus pengetahuannya juga harus cukup dalam rambu-rambu lalu lintas. Betul. Siap patuh. Kedua, siap kendaraan. Kita juga memastikan kendaraan kita dalam kondisi yang bagus. Remnya, lampunya tadi Pok sudah menyampaikan. Siap. Sebelum berkendara dicek semua kelengkapannya. Baik, kemudian nah sekarang selanjutnya adalah siap diri.
Siap diri ini adalah kelengkapan fisik kita, baik helm, jaket, sepatu, sarung tangan apabila ingin selamat, dan juga harus mempunyai SIM. Ya, SIM itu tanda kompetensi POK dalam berkendara, mampu menguasai kendaraan, sehat dalam berkendara, ya karena di SIM itu POK sudah lulus kemahirannya, sudah boleh berkendara di jalan. Itu ya POK ya. Itu sebenarnya semua untuk memperkecil tingkat kecelakaan. Oke. Sahabat NTMC, tunggu episode berikutnya di podcast NTMC ya. Tunggu. Apa? Boleh kasih pesan nggak? Boleh. Mau pantun dikit. Oke, boleh. Silakan ke kamera. Boleh, silakan kok. Ini pantun buat semua nih, ya kan. Nenek-nenek sukanya marah-marah. Cakep. Itu semua demi anak cucu sejahtera. Amin. Ayo kita tingkatkan keselamatan berkendara. Cakep. Agar semua keluarga tenang menanti di rumah. Amin. Terima keren sekali. Memang kedatangan keluarga kita selalu ditunggu di rumah dengan selamat harapannya. Betul. Baik Pak, kita tutup podcast kita ini dengan slogan NTMC ya. Siap. Yuk kita ke kamera. 3, 2, 1. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Hore!